Percaya aku. Mana kalau emang suaminya ganteng gagah. Kang, asal Kang Didi tahu ya. Dia datang ke sini tanpa suami. Dia itu malu karena suaminya itu tua, jelek. Suami bapak-bapak aja barengga banget, amit-amit. Semua ucapan Yuni hanya dibalas dengan senyuman oleh Tisa. Ya jelas bangga dong Yun. Kamu bilang seperti itu karena kamu gak bisa seperti aku kan. Kalau kamu jadi aku pasti kamu juga seneng. Gak usah munafik jadi orang. Yuni hanya diam dengan mulut komat kamit. Kang, semua sayur yang ada di gerobak Kang Didi sayang borong semuanya. Kang Didi terpengangah, apalagi saat Tisa menyerahkan segepok lembaran merah yang jelas jumlahnya tak sedikit. Ibu-ibu yang tengah berbelanja tadi ikut tercengang tak terkecuali Yurni. Lumayanlah dapat gratisan. Tisa hanya tersenyum lalu berteriak memanggil para tetangganya. Ibu-ibu, ayo ke sini. Semuanya merapat. Ayo sekarang kalian tinggal pilih sayuran mana yang mau diambil. Saya sudah borong semuanya dan saya kasihkan ke kalian secara gratis. Tinggal dipilih saja. Kecuali Yunia. Harap kalau dia ikut ambil mohon dilarang. Saya gak ridho dunia akhirat kalau milik saya diambil sama orang yang suka julid kayak dia. Mata Yuni melotot tak menyangka Tisa akan membalasnya seperti ini. Tisa tersenyum mengejek. Yuni didorong oleh para tetangga lainnya agar segera menyingkir. Tisa kembali ke dalam rumah dengan membawa belanjaan yang dia beli tadi. Di dalam sana Tisa sudah ditugas oleh Fitri yang sejak tadi mengintip. Bagus Nyonya. Orang kayak gitu memang harus si balas. Orang kere malah main-main sama orang yang beruang. Tisa terkekeh. Dia julid mulu sih, ya aku balaslah. Fitri mengangkat ibu jarinya setuju dengan balasan sang nyonya untuk wanita. Itu. TBC. 76. Nasib Cecil sekarang. Jika Tisa mampu membalas Yuni yang selalu julid padanya. Sangat jauh berbeda dengan kehidupan yang dijalani Cecil setelah wanita 24 tahun diseret oleh Charlie. Di sana Cecil mengalami kehidupannya dengan sengsara. Cecil seolah diperlakukan seperti budak seks yang tak ada harganya sama sekali. Ini semua gara-gara Surya. Aku yang telah membantunya mencari uang tapi dia justru malah melempar aku ke sini. Awas saja aku tidak akan biarkan itu terjadi. Aku akan balas dia. Mata Cecil memerah menajam. Dadanya naik turun. Dia ada di sini, di tempat Yeseng tidak seharusnya. Sementara Surya pasti sedang bersenang-senang dengan uangnya yang masih tersisa. Awas saja kau Surya. Kau harus terima akibatnya. BRAAK. Pintu kamar itu tiba-tiba saja terbuka. Cecil menunduk saat seorang wanita parubaya yang biasa dipanggil Mami itu masuk ke dalam kamar yang dia tempati selama beberapa hari ini. Dengan rokok di tangan, wanita dengan make up yang cukup tebal tersebut berdiri di hadapan Cecil. Cepat mandi. Setelah itu dandan yang cantik. Ada pria kaya yang menyewamu malam ini. Kepala Cecil terangkat, dia menatap tajam wanita yang katanya adalah istri dari Charlie tersebut. Kalau aku tidak mau, kau mau apa? Ucap Cecil dengan menantang. Istri dari Charlie itu pun langsung murka. Dia paling tidak suka ditantang. PLAAK. Wanita itu menarik rambut Cecil hingga kepala anak angkat Surya dan Aryani tersebut medongak. Dengar. Jangan berani-beraninya kau melawanku bocah. Kau tahu aku paling tidak suka dilawan. Cecil tertawa, dia sama sekali tak ada gentar-gentarnya. Aku tidak takut hanya padamu. BRAAK. ARGGG. Istri Charlie itu pun langsung mendorong tubuh Cecil sampai menabrak meja. Cecil memekik, dia meringis kesakitan. Prok, prok. Dua orang berpakaian hitam masuk ke dalam kamar itu. Cecil menggelengkan kepalanya. Bereskan dia. Paksa dia sampai mau melayani Tuan Dito. 77.
Baik Mami. Mami pun keluar seraya menutup pintu. Wanita itu tersenyum sinis setelah mendengar teriakan memilukan Cecil di balik kamar itu. Sementara di dalam kamar yang Cecil tempati, wanita itu dicambuk dengan kerasnya. "Aregegege. Tolong jangan lakukan lagi." Cetak. "Aregegege." Nafas Cecil mulai tak beraturan. Keringat mulai mengalir di seluruh tubuhnya. Dia menggelengkan kepalanya lagi meminta dua orang itu untuk berhenti. "Tolong." Cetak. "Arggg." Cecil mulai lemas. Tak lama, beberapa orang wanita masuk. Tentu saja wanita itu adalah suruhan Charlie. "Bawa dia ke kamar mandi." "Baik." Cecil dipapa beberapa dari mereka untuk masuk ke kamar mandinya. Kondisinya tubuhnya telah lemas sekali seakan tak punya lagi tenaga. Apalagi setelah ini Cecil harus melayani pelanggan yang bernama Tuan Dito itu. "Kalian tahu kan, kalau perusahaan saat ini sedang memburuk. Jadi aku terpaksa pecat kalian." Beberapa pelayan itu saling melirik satu sama lain. Surya memberhentikan para pelayan serta beberapa pekerja yang berada di rumah itu. Mau bagaimana lagi, perusahaannya semakin diusahakan semakin sulit. Surya tidak bisa mendirikan perusahaan hanya seorang diri. Beberapa karyawannya yang berada di kantor pun sudah banyak yang dipecat tanpa pesangon. Asisten barunya pun lebih memilih untuk undur diri sebelum pemecatan itu terjadi. Lagi pula meski dipertahankan mau digaji dengan apa mereka. "Kami mengerti Tuan." "Ya sudah. Kalian boleh pergi." Mereka mengangguk sebelum akhirnya benar-benar keluar dari rumah berlantai dua itu. "Ini seriusan kita dipecat tanpa gaji," ucap salah satu dari mereka. "Lia, kalau emang udah gak punya uang kenapa gak dari kemarin-kemarin aja pecatnya? Kenapa harus nunggu sekarang coba? Udah tahu kan sekarang. Beda istri beda rejeki. Makanya kalau punya istri yang baik dan berbakti itu jangan di 78. Sia-siain. Pakek selingkuh sama anak angkatnya pula. Udah. Mending sekarang kita pergi. Setelah itu kita cari pekerjaan baru." Mereka pun berbondong-bondong keluar melewati gerbang. Surya hanya bisa menatap kepergian para pelayan itu dari atas. Kenapa jadi seperti ini? Oh 00000000000000. Tetes demi tetes air mata mengalir di pipi Cecil. Seorang pria dengan tubuh tinggi besar sedang memompa tubuhnya. Dengan posisi berdiri dan sedikit membungkuk Cecil terpaksa menahan rasa sakit yang belum sembuh itu. Rata-rata dari mereka, orang yang Cecil layani tidak pernah bermain dengan lembut. Mereka semua kasar, memperlakukan Cecil gak budak yang memang perlu diperlakukan seenaknya. Mereka tidak cukup dengan satu kali tapi berkali-kali. Milik Cecil seakan lecet serta rasa sakit yang tak tertahankan. "Aach, sayang, ini enak sekali." Pria itu kembali menghentak dengan kasar. Cecil semakin menangis tergugu. Cukup. Sakit." Cecil terkulai lemas begitu benda milik pria itu terlepas. Lututnya bak jeli yang tak punya lagi tenaga untuk bangkit. "Ayo, naik ke atas ranjang." Cecil menggelengkan kepalanya. Dia sudah lelah, dia sudah tak kuat lagi. "Tuan, saya mohon. Saya sudah tidak kuat." Pria itu hanya menyeringai licik. "Aku tidak peduli. Sekarang layani aku dengan baik." Pria itu yang biasa disapa Tuan Dito itu pun menarik tangan Cecil. Wanita itu langsung terlentang di atas ranjang. Dengan tubuhnya yang gagah lagi dan lagi Cecil harus melayani pria itu. Tuan Dito memang terkenal dengan pria yang tak ada puasnya. Dan pada malam ini Tuan Dito ingin Cecil melayaninya hingga puas. "Surya, aku akan membalasmu." Batin Cecil sebelum wanita itu benar-benar tak sadarkan diri. TBC 79. Saya sudah punya istri. Hari-hari telah berganti.
Urusan Yo di negara tetangga di tempat tinggal kedua orang tuanya akhirnya telah rampung sudah. Setelah bekerja bahkan lembur selama beberapa malam, Yo akhirnya merdeka. Dia kini telah bersiap hendak pulang ke tanah air untuk bertemu dengan sang istri. Kamu jangan pulang dulu. Pergerakan Yo terhenti ketika sang papa masuk ke dalam kamarnya. Kok jangan pulang dulu, Pak? Emangnya kenapa? Masih ada meeting yang harus kamu datangi. Yo menghela nafas panjang. Dia menipiskan bibirnya merasa kesal sebenarnya dengan papanya ini. Kok Yo sih, Pak? Urusannya kan udah selesai. Papa ada kerja sama dengan seseorang siang ini. Jadi kamu aja yang datang. Emangnya Papa mau kemana? Papa ada kencan sama bunda kamu. Tapi selalu ketunda mulu. Mumpung ada kamu di sini ya udah kamu aja yang datang. Yo membuang ponselnya di atas tempat tidur dengan kesal. Gak usah ngambek. Kapan lagi kamu mau jadi anak yang berbakti? Ya, berarti kemarin-kemarin gak berbakti begitu. Papa Sultan terkekeh melihat wajah kesal putra tunggalnya itu. Sudah siap-siap sana. Setelah selesai kamu boleh langsung pulang. Yo berdecak kesal. Suami dari Tisa itu pun segera berganti pakaian rapi. Terpaksa dia yang harus mengalah kepada papanya. Menggantikan pria itu untuk acara meeting penting saat ini. Mobil Yo berhenti di sebuah salah satu restoran mewah yang berada di sana. Beberapa dari mereka ternyata telah menunggu kedatangannya. Selamat siang. Maaf, saya sedikit terlambat. Kata Yo pada mereka yang telah menunggu lebih dulu. Mereka yang sudah tahu kalau meeting ini diwakilkan oleh Yo pun segera duduk. Selamat tengah hari Sir. Seorang wanita seumuran Tisa datang mendekati Yo dengan membawa satu gelas minuman. Yo hanya diam tak bereaksi apapun. Wanita itu tersenyum manis ke arah Yo yang cuek-cuek saja. Kenalkan. Sesaha saya. Perkenalkan sekretaris saya, ucap pria yang Yo yakini direktur dari perusahaan yang akan bekerja sama hari ini. Wanita itu tersenyum lagi. Dengan gayanya yang menggoda, wanita itu sedikit memaksa agar Yo meminum minuman yang dibawanya. Kenapa harus wanita ini yang siapkan minuman? Apa restoran mewah ini tidak ada pelayan yang bekerja? 80. Sir. Menyingkir. Saya sudah punya istri. Jadi kamu jangan macam-macam. Atau kerja sama ini batal sekarang juga. Yo menunjuk wanita yang merupakan sekretaris tersebut. Ditunjuk seperti itu jelas wanita itu ciut dan langsung mundur seketika. Kita mulai sekarang meetingnya. Saya enggan berlama-lama. Mereka semua yang ada di sana mengangguk. Rencana licik mereka yang ingin menjebak Yo dengan minuman tersebut gagal total. Bahkan usai meeting selesai, Yo menolak ajakan makan siang mereka. Jangan kira Yo tidak tahu tentang rencana itu. Bagi Yo, hal seperti ini sudah basi. Kamu serius pulang sekarang? Apa gak nunggu besok pagi aja? Yo menggelengkan kepalanya. Dia sudah beberapa hari menahan rindu terhadap istrinya, masa ia pulang ditunda-tunda terus. Enggak. Yo mau pulang sekarang. Tisa udah nungguin. Papa Sultan tak bisa berkata apapun lagi. Dengan terpaksa dia relakan putranya yang keras kepala ini untuk pulang. Ya sudah. Kalau mau pulang hati-hati ya. Jangan lupa berdoa ya sayang. Pesan Bunda Nilam pada putra tirinya. Yo tersenyum seraya memeluk ibu sambungnya itu. Bunda tenang saja, Yo baik-baik saja kok. Usai berpamitan, Yo langsung menyeret kopernya. Dia sudah tak sabar ingin segera datang ke kampung halaman sang istri. Waktu penerbangan hanya sekitar 1 jaman. Tapi bagi Yo ini sudah sangat lama, seolah-olah bertahun-tahun. Perjalanan di pesawat tidak ada kendala apapun. Tapi begitu sampai di darat, Yo harus menahan kesal karena banyak kendaraan macet. Pak, gak bisa lewat jalur lain. Maaf mas,
biasanya kalau menuju ke desa B memang lewat ini. Kalau kita lewat jalur lain jalannya muter jadi makin jauh. Lagi dan lagi Yo berdecak kesal, dia mau marah tapi ingin marah pada siapa. Taksi online yang tumpangi Yo akhirnya mulai masuk ke jalan di mana menuju desa kelahiran Tisa. Jalannya licin ya. Sepertinya habis diguyur hujan mas. Yo menghela nafas panjang. Sempat terjebak macet membuat memakan waktu yang cukup lama. Yo melihat jam yang menunjukkan pukul 7 malam. Cuaca dingin serta gelap sekali. Hingga sang supir menghentikan laju mobilnya. Tampaknya pria itu tengah menerima telepon dari seseorang. Wajah supir tersebut juga terlihat panik. Mas, sebelumnya saya minta maaf. Kalau sudah dekat, boleh saya turunin masnya di sini saja, saya ada panggilan darurat. Anak saya kecelakaan. Yo memejamkan matanya. Astaga, ada-ada saja. Tunggu saya hubungi istri saya dulu. Yo meraih benda pipihnya kemudian menghubungi sang istri. 81 Oh 00000000000000. Kamu tunggu di situ ya. Aku jemput. Kamu suruh taksinya pulang aja. Tisa meraih payung karena kondisi hujan masih tersisa rintik-rintik. Tak lupa Tisa juga membawa senter untuk menambah penerangan. Nyonya perlu saya temani. Ucap Fitri menawarkan diri. Gak perlu. Aku bisa sendiri. Hati-hati nduk. Ya bu. Tisa berjalan dengan perlahan melewati jalan licin karena memang sehabis hujan. Masih dengan senter di tangan, jalan yang sedikit gelap sudah biasa Tisa lalui. Sayang. Yo langsung keluar dari mobil taksi online tersebut usai memberikan sejumlah uang. Yo masih sempat memeluk Tisa saking rindunya pria itu terhadap istrinya. Pak makasih ya. Udah ngantar suami saya. Lia mbak. Sama-sama. Mobil taksi itu pun segera berlalu. Ya udah yuk. Kita ke rumah. Lia. Yo mencium pipi Tisa mesra membuat wanita itu tersipu. Keduanya tertawa hingga tanpa disadari kalau ada seseorang yang mengetahui adegan tersebut. Itu Tisa sama siapa ya? Pakai ciuman lagi. Ini gak bisa dibiarin. Aku harus lapor ke Pak RT kalau Tisa bawa pria asing ke desa ini. Udah nikah malah selingkuh sama yang lebih muda. Ujar orang itu berlalu pergi dari sana. TBC 82. Suami tampan, baik dan kaya. Yo melihat ke sana kemari desa di mana sang istri dilahirkan. Memang ada lampu di sekitar jalan, hanya tidak sebanyak di kota. Jalannya pun juga beralas tanah langsung sehingga setelah hujan seperti ini terasa becek dan terasa sekali dinginnya. Tetesan air hujan melalui dedaunan menetes di kepala pria itu. 4J. Kamu gak takut jalan di sini sendirian sayang? Tisa menggelengkan kepalanya. Kanan kirinya ada sawah dengan tanaman padi yang menghijau. Pantas saja kalau musim hujan di sini. Yo juga memerintahkan jarak bangunan rumah yang berada di sekitar sini. Sepertinya para tetua mereka menjaga tanahnya dengan sangat baik sehingga masih bisa diturunkan kepada anak cucunya. 1. Setiap rumah pasti ada halaman depannya. Tidak seperti di kota yang rata-rata berdesakan. Kecuali orang kaya seperti Yo yang marempu punya rumah besar dengan halaman yang luas pula. Ngapain aku takut? Dari kecil aku itu udah terbiasa lewat jalan ini. Apalagi dulu pas pulang ngaji seru tahu banyak temen. Kalau jalannya emang agak becek kali abis hujan. Maklumi aja ya. Yo tersenyum manis. Tisa dibuat tersipu malu dengan senyum manis itu. Dulu boro-boro Tisa pernah melihat senyum pria itu. Yo selalu bersikap datar dan dingin. Itu rumahnya udah kelihatan. Yo. Tisa menarik tangan Yo. Sungguh pria itu merasa senang digenggam seperti itu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jawab semua orang yang berada di dalam rumah.
Melihat sang majikan telah sampai, Fitri beserta sang suami langsung meraih koper Yo. Tidak seperti di kota yang mudah masuk dengan sepatunya, di sini Yo harus membuka sepatu layaknya masuk ke dalam masjid. Ya ampun nak. Kenapa harus jalan sih? Kenapa gak minta anterin langsung ke sini aja ke supir taksinya? Ujar Arifin ikut duduk di atas karpet yang ada di ruangan itu. Seperti biasa, kalau berada di kampungnya Arifin selalu berpakaian sarung dengan kaos oblongnya yang khas. Taksinya gak bisa lanjut ya. Tadi dapat telepon anaknya kecelakaan katanya. Jelas Yo. Kalau dia tega pasti sudah memaksa agar mengantarkannya ke sini. Tapi Yo juga punya rasa iba yang tidak mungkin memaksakan kehendak terlebih supir taksi punya musibah. Ya Allah. Semoga anaknya diberi keselamatan ya, kata Arifin. Tak lama, Ayumi datang dengan membawa secangkir teh dan pisang goreng hangat. Ayo dimakan dulu. Tadi hujan, kebetulan tadi ada tetangga ngasih pisang ya udah digoreng aja. Lumayan kan hujan-hujan makan yang anget-anget. Diletakkanlah satu piring goreng pisang di atas lantai yang beralasan karpet tersebut. Yo meraih gorengan yang tak asing itu. Di desa memang cukup sederhana tapi sangat nyaman. Baru saja hendak memasukkan pisang goreng ke mulutnya, suara ramai-ramai mulai terdengar di luar rumah Arifin. 83. Tisa keluar. Usir laki-laki itu dari desa ini. Beberapa orang datang ke rumah itu. Mereka berteriak meminta Tisa keluar serta mengusir pria asing yang berada di dalam rumahnya. Keluar. Jangan biarkan desa Ami dikotori oleh zina. Yuni tersenyum puas melihat itu. Pak RT yang menenangkan pun tak mempan dan kalah dengan ramainya orang-orang. Ada apa ya? Gak tahu. Kita keluar. Ucap Arifin mengajak yang lain keluar. Ada apa ini? Kenapa kalian ribut-ribut di rumah saya? Akhirnya Arifin keluar dari dalam rumah disusul dengan yang lainnya. Termasuk Tisa juga. Nah ini orangnya. Pak, kami tahu Bapak Arifin ini adalah orang yang baik, dan karena rasa hormat kami pada Bapak, tolong usir pria asing yang berada di rumah Bapak ini. Lia. Setuju. Setuju. Arifin mengernyit heran, pria asing siapa? Tunggu dulu. Jangan ribut. Pak RT akhirnya maju. Pak RT menghadap Arifin dengan sopan. Maaf Pak. Sebelumnya saya minta maaf. Saya selaku RT di sini cuma mau memastikan. Tadi Yuni datang ke rumah saya dan beberapa tetangga memberitahukan bahwa katanya Tisa membawa pulang pria asing ke rumah ini. Sementara saya dengar kalau Tisa itu sudah nikah. Apakah itu benar Pak? Kata Pak RT dengan tutur kata yang hati-hati. Memang salah kalau istri membawa pulang suaminya. Oh 0000000000000. Sebuah suara bariton yang tegas menggelegar di sana. Seorang pria tampan keluar dari persembunyiannya dengan tatapan dingin dan angkuhnya. Semua yang berada di sana mengalihkan pandangannya terhadap Yo yang keluar serta langsung menghadapi orang-orang itu. Orang-orang itu kaget, tak terkecuali Yuni yang langsung terpana akan ketampanan Yo. Ganteng banget. Yuni segera merapikan pakaian dan rambutnya agar tak berantakan. Ada apa ini? Kenapa kalian main ribut di rumah ayah mertua saya? Kurang kerjaan atau bagaimana? Mereka semua diam dan hanya saling pandang satu sama lain. Kami datang ke sini karena mendapatkan informasi kalau katanya Tisa membawa pulang pria asing. Kami hanya ingin menjaga kesucian desa ini saja nak. Maka dari itu kami hanya memastikan. Jawab salah satu dari mereka. Mau desanya suci tapi masih percaya sama omongan yang kotor, najis sekali kalian. Ucap Yo tanpa ada. 84. Sopan-sopannya. Dia baru saja pulang, dia ingin istirahat tapi malah justru disambut dengan kelakuan orang yang katanya suci. Tak peduli siapa mereka. Yang jelas Yo paling benci dengan orang-orang yang seperti ini.
Katanya suci tapi langsung menggerebek tanpa mencari tahu kebenarannya dulu. Siapa yang mengatakan kalau istri saya membawa pria asing? Katakan. Semua orang diam sebelum akhirnya menunjuk Yuni yang langsung menggelengkan kepalanya cepat. Yun. Kata kaku suami Tisa itu tua, jelek, perutnya buncit. Emang kamu tahu dari mana? Lia, emang kamu pernah ketemu? Masnya bilang kalau Tisa istrinya berarti dia suami Tisa. Eng, aku. Begini mas, awalnya kita tidak percaya dengan ucapan Yuni. Tapi Yuni bilang kalau suami Tisa itu udah tua. Makanya kita langsung ke sini pas katanya dia lihat Tisa membawa pria muda masuk ke dalam rumahnya. Jelas salah satu dari mereka lagi. Yo menatap tajam Yuni yang tiba-tiba saja menunduk takut. Sekarang dia sudah tak punya nyali untuk sekedar mengangkat kepalanya. Oh, jadi ini tukang fitnahnya. Yo memasukkan kedua tangannya di saku celananya. Udah jelek, item, udik gak ada manis-manisnya tukang fitnah lagi. Gak ada plusnya ya. Yuni mengangkat kepalanya merasa tersinggung dengan ucapan itu. 1. Apa? Marah. Gak terima. Mending pulang dan ngaca. Setidaknya kalau wajah gak cantik akhlaknya dong dipercantik. Yuni tak menjawab. Mulut pria ini sungguh sangat pedas. Tisa maju dan memeluk lengan Yo dengan manja. Memamerkan kemesraannya di depan semua orang. Udah sayang. Dari dulu dia itu emang gak suka sama aku. Mungkin dia itu iri sama aku. Kamu tahu kan? Kalau iri itu tanda tak mampu. Dia fitnah aku karena dia gak punya suami yang ganteng, baik dan kaya seperti kamu. Makanya difitnah aku, liakan Yun. Yuni, menunduk karena malu. Yo tersenyum. Maafkan kami ya. Pak Arifin, Bu Ayumi dan Tisa sama Mas juga. Kamu benar-benar minta maaf karena membuat keributan di sini malam-malam. Makanya lain kali jangan asal nuduh. Cari dulu kebenarannya. Semua orang menatap Yuni dengan kesal. Semua gara-gara kamu Yun. Lia. Yuni sih. Yuni diam tak berkutik. Maaf. Cicitnya. Udah. Sekarang bubar-bubar. Mereka pun akhirnya bubar meninggalkan rumah Arifin malam itu. Ganggu orang aja. Ya udah yuk sayang. Kita masuk. Yo merangkul mesra Tisa lalu masuk ke dalam rumah. 85. Sayangnya Yo. Ada-ada aja. Ganggu banget gak tahu udah malam apa. Tisa tidak berhenti menggerutu di dalam kamarnya. Siapa yang tidak kesal, bawa pulang suami sendiri malah dituduh bawa pulang pria asing. Udah gak usah ngomel mulu. Sekarang mereka udah kicep kan. Udahlah gak perlu dipikirkan lagi. Sekarang aku mau mandi sayang. Gerah banget rasanya. Tisa tersenyum, dia menunjuk ke kamar mandi yang terletak di dalam kamarnya. Jika dulu kamar mandi ada di belakang dekat dapur. Namun setelah rumah itu renov dengan banyak pekerja yang profesional. Kamar milik Tisa diperbaiki lagi dibuatkan kamar mandi sekiranya kamar mandi milik Tisa tersebut ada di dalam kamarnya. Saat Yo masuk ke untuk membersihkan diri. Tisa meraih koper milik suaminya itu lalu membukanya. Mengambil satu persatu pakaian Yo yang semua rata-rata masih baru. Sepertinya pria itu tidak membawa apapun saat berangkat ke negara tetangga. Namun pria itu membawa pakaian baru mungkin untuk menjadi baju ganti saat di sini. Ini apa? Tisa penasaran dengan sebuah paper bag yang letaknya berada di tengah-tengah. Karena semakin penasaran, Tisa membukanya lalu melihat apa isinya. Seketika mata Tisa melotot melihat apa yang berada di dalamnya. Sebuah lingerie berwarna hitam berada di tangan Tisa sekarang. Semenjak menikah, Tisa belum pernah memakai pakaian seperti ini. Meski tak dapat dipungkiri di dalam lemarinya ada beberapa pasang. Tisa merasa malu memakai pakaian kurang bahan itu. Kamu akan sangat cantik saat mengenakannya sayang.
Tisa terperanjat saat Yo tiba-tiba memeluknya dari belakang. Kamu udah selesai? Tanya Tisa berbalik badan. Dia tersenyum melihat wajah tampan Yo malam ini. Aku lapar. Bisik Yo di telinga sang istri. Tisa segera bangkit. Ya udah, aku ke dapur dulu ya. Mau masak dulu, kamu tunggu di sini. Tisa hendak pergi akan tetapi Yo menarik pergelangan tangan Tisa menaik tubuh itu membuat Tisa langsung berada dalam pelukan sang suami. Bukan lapar itu yang aku maksud. Aku lapar pengen kamu. Pipi Tisa memerah karena tersipu malu. Yo meraih lingerie hitam itu menyerahkannya pada sang istri tercinta. Pakai ini untukku malam ini. Aku kangen. Tisa tidak dapat menolak permintaan suami tampannya itu. Tentu saja ia segera mengganti pakaiannya di kamar mandi. Di luar sana, terdengar suara hujan yang kembali mengguyur desa tersebut. Yo tersenyum, cuaca yang seperti ini memang enaknya yang hangat-hangat bukan? Tanpa sengaja Yo melihat foto anak kecil yang terletak di atas meja kecil pojokan. Yo tatap wajah cantik nan mungil itu, sungguh sangat menggemaskan. Cantik dan segemas ini dibuang oleh orang tuanya. Orang tua macam apa? 86. Ceklek. Yo terpaku di tempat. Tisa keluar dari kamar mandi dengan pakaian seksi yang akan membuat siapapun pasti akan terpesona. 1. Aku kangen kamu. Yo meraih tubun itu dan menggendongnya ala anak kanguru. Tisa mengalungkan kedua tangannya di leher sang suami. Aku juga kangen kamu. Banget malahan. Ya, selama melakukan cinta jarak jauh dengan sang suami. Sama seperti Yo, Tisa pun sama. Boleh. Bolehlah. Masa suami sendiri gak boleh? Yo berseru yes dalam hati. Tisa langsung memejamkan matanya begitu sebuah ciuman hangat dimulainya. Posisi keduanya saat ini Yo duduk dengan tubuh Tisa berada di atas pahanya. Seperti suami istri yang lama dalam hubungan jarak jauh. Selain rindu orangnya mereka juga saling merindukan sentuhan hangat masing-masing. Tisa mengangkat kepalanya ketika Yo menjelajahi leher jenjang milik sang istri. Tisa mendesis serta menggigit bibir bawahnya saat sebuah gigitan kecil mulai terasa. Tisa tak mau kalah. Dia mendorong tubuh sang suami hingga terlentang. Tidak seperti biasanya, kali ini Tisa seolah yang mengambil alih. Wah, itu terlihat lebih agresif dari sebelumnya. Set. Tisa sayang. Yo mana tahan, jika biasanya Yo yang bermain kali ini Tisa yang beraksi. Wanita itu begitu sangat lihai sekali berada di atas tubuh Yo. Malam semakin larut. Yo tak dapat memejamkan matanya malam ini. Entah karena memang tidak bisa tidur atau mungkin efek karena belum betah tinggal di desa. Di sampingnya Tisa sudah tertidur dengan pulasnya. Pria itu memiringkan tubuhnya menghadap sang istri. Sayangnya Yo, kata pria itu dengan pelan. Tak disangka bahwa hati seorang Yo akan berlabuh pada wanita yang lahir di desa ini. Yo tersenyum seorang diri. Dia mengingat bagaimana sikap agresif Tisa tadi. Dan Yo sungguh sangat menyukainya. Yo, dingin. Tisa menggeliat, wanita itu bergeser semakin dekat dengan sang suami dan menelusup masuk ke dada Yo yang bidang. Sini aku peluk biar tidak dingin. Yo semakin mengeratkan pelukannya terhadap sang istri. 87. Kamu aneh malam ini sayang. Tapi aku suka. Yo mencoba memejamkan matanya saat rasa kantuk tiba. Begitu pula Yo tertidur, hingga pria itu terbangun ketika telinganya mendengar sesuatu di dalam kamar mandi. Hoyek, hoyek, Tisa. Yo segera turun dari atas tempat tidurnya. Pria itu langsung masuk ke kamar mandi dan mendapati Tisa yang sedang muntah pagi ini. Sayang, kamu kenapa? Hoek. Yo memijat leher istrinya. Setelah selesai, Tisa membasuh mulutnya. Kamu sakit. Tisa menggelengkan kepalanya. Perutku mual dari subuh.
Lemas rasanya. Tanpa pikir panjang Yo menggendongnya ala bridal style. Rasa khawatir jelas begitu tergambar di wajah Yo. Masih mual. Udah mendingan. Kamu tunggu di sini dulu bentar ya. Aku ke dapur mau buatin kamu teh. Yo meraih pakaiannya dan hendak pergi. Aku telat datang bulan 1 minggu ini. Dek. TBC. 88. Tujuan ingin anak laki-laki. Bagaimana? Istriku dari pagi muntah-muntah. Dia bilang dia sudah telat datang bulan selama 1 minggu ini. Apakah istriku ini hamil atau hanya masuk angin biasa? Bidan yang memeriksa Tisa hanya bisa geleng-geleng kepala melihat Yo yang sejak tadi terus saja bertanya tiada henti. Setelah saya periksa, sepertinya dugaan abangnya benar. Mbak Tisa hamil, tapi agar lebih akurat mbaknya tes kencing dulu ya mbak. Tisa mengangguk. Dia bangun dari tempat tidur dibantu oleh Yo. 1. Tisa menerima sebuah tes pack dari tangan sang bidan. Ayumi dan Fitri yang ikut masuk berada di kamar itu berdoa semoga apa yang dikatakan oleh bidan benar kalau Tisa memang sedang hamil. Aku ikut. Tisa menatap sang suami dengan dahi berkerut. Mau kemana? Aku cuma mau pipis loh. Masa iya ikut? Memangnya kenapa? Kamu istri aku suami kamu. Kayak sama siapa aja. Tisa mengangguk, dia iakan saja permintaan sang suami. Mungkin saja Yo penasaran dengan hasilnya. Tak lama, Tisa keluar dari kamar mandi. Disusul oleh Yo yang jingkrak-jingkrak tak jelas seraya membawa benda pipih kecil itu. Bagaimana hasilnya nak? Tisa mengangkat dagunya ke arah Yo malas. Sungguh dia lemas pagi ini. Rasa lapar yang biasanya dia rasakan setiap pagi kini tak lagi Tisa rasakan. Bagaimana bang? Pria itu memberikan hasil tes kehamilan tersebut ke tangan sang bidan. Bidan pun menerimanya. Wanita itu tersenyum memperlihatkan 2 garis merah kepada Ayumi dan Fitri. Alhamdulillah ya Allah. Nak. Ayumi mendekati Tisa dan memeluk keponakannya yang sudah dia anggap sebagai putri sendiri itu. Selamat ya. Ibu seneng dengarnya. Ayumi menangis. Meski dia tak bisa punya anak namun Ayumi dan Arifin punya Tisa. Dan sekarang Tisa hamil betapa bahagianya wanita itu. Ayah kalau tahu pasti dia juga seneng banget. Kata Ayumi, Arifin memang tidak tahu karena setelah sholat subuh, pria parubaya itu langsung pergi ke sawah. Gak apa-apa bu. Kasih tahu nanti aja kalau udah pulang. Kasihan nanti malah keburu-buru nanti. Oh ya mbak. Untuk memastikan kesehatan janin alangkah baiknya untuk periksakan lebih lanjut di klinik terdekat. Ucap bidan dengan tersenyum. Baik, Bu Bidan. Kalau begitu saya pamit dulu ya. Pamit bidan kemudian berlalu pergi. Yo segera duduk di samping Tisa. Sebelah tangan pria itu terangkat mengusap perut rata istrinya yang saat ini ada sosok kecil yang bersemayam di rahimnya. Sehat-sehat anak papa. Yo mencium perut Tisa membuat wanita itu menghangat. Ayumi terharu dan bahagia. 89. Melihat itu, meski Tisa tidak pernah mendapatkan kasih sayang dari kedua orang tua kandungnya namun Tisa masih mendapatkan kasih sayang dari Parman dan bibinya. Sekarang pun, Tisa juga mendapatkan cinta yang tulus dari suaminya. Setelah diperiksa tadi, Tisa langsung kembali tidur. Bidan memang memerintahkan agar membawa Tisa ke klinik namun yang namanya Yo tentu saja enggan membawanya. Yo akan memeriksakan istrinya yang cantik itu di rumah sakit kota saja. Selain banyak dokter di sana juga lengkap alatnya. Di saat Tisa sedang tidur, Yo keluar untuk pergi berbelanja kepada Kang Sayur yang biasa mangkrak di depan. Yo yang dulu ogah untuk pergi membeli bahan dapur pun kini demi sang istri Yo rela membuang rasa gengsinya. Sementara Ayumi dan Fitri sedang memasak. Acara memasaknya harus tertunda karena Tisa tadi pagi-pagi sekali. Mas, saya beli ayam,
ikan sama sayur. Oh, mari silahkan, dipilih. Sampean ini suaminya Neng Tisa ya? Lia, saya suami Tisa. Jawab Yo. Kedatangan Yo jelas membuat beberapa ibu-ibu yang sedang memilah-milih sayuran itu saling sikut. Siapa yang tidak terpana akan ketampanan Yo? Siapapun pasti terlena melihat pahatan Tuhan yang maha sempurna itu. Ini sayurnya baru semua kan? Tanya Yo pada kang sayur tersebut. Jelas masih barulah tuan. Dijamin segar dan aman. Yo mengangguk. Kang sayur itu menelan salivanya. Berbeda dengan ibu-ibu yang banyak tanya harga. Yo justru langsung mengambil apa yang dibutuhkan. Masnya ternyata ganteng ya. Ucap salah satu ibu-ibu. Gak ngangka Tisa bisa nikah sama pria tampan. Sayangnya anak saya udah nikah, kalau belum pasti nak tampan ini saya jadikan menantu. Lanjutnya lagi. Yo menatap datar ibu-ibu itu. Sayangnya saya tidak tertarik menjadi menantu Anda. Elbu ibu itu langsung terdiam menahan malu dan kesal. Mungkin karena merasa malu diulti di depan banyak orang. Berapa? Kang sayur pun mulai menyebutkan total belanjaan yang dibeli Yo. Ini. Yo menyerahkan beberapa lembaran merah di tangan Kang sayur itu. Waduh. Ini kebanyakan tuan. Ambil saja. Ucapnya cuek dan berlalu pergi. Seperginya Yo, ibu-ibu tadi menggerutu. Sombong banget sih. Dasar. Namanya juga orang kaya bu. Sombong mah biasa. Dia banyak uang, bahkan untuk membeli mulut ibu aja sanggup dia. Kata Kang Sayur membuat ibu-ibu itu semakin kesal. 90. Kok kalu malah belain dia sih? 00000 ki 0000000. Enak. Tisa mengangguk, wanita itu terbangun setelah Yo membangunkannya. Mungkin karena belum sarapan. Masih mual gak? Gak lagi. Cuma tadi pagi aja yang mual. Yo masih menyuapi Tisa. Wanita itu juga makan sangat lahap. Yang banyak makan sayang. Biar dia yang ada di perut bisa sehat. Dan semoga aja jenis kelaminnya cowok. Dahi Tisa berkerut. Kenapa memangnya kalau cewek? Kalau bisa sih cowok. Aku inginnya cowok. Ya kenapa? Tujuannya pingin punya anak laki-laki karena biar bisa diajak gelut. D. Astaga. Hahaha. TBC. 91. Pesona Yo Erlangga. Mendengar putri yang dia besarkan sejak masih merah itu kini tengah hamil. Arifin sungguh senang luar biasa. Pria parubaya itu tak henti-hentinya bersyukur. Berdoa semoga janin yang dikandung oleh Tisa sehat selalu dan baik-baik saja. Arifin juga berdoa agar Tisa diberi kesehatan juga dan diberi kelancaran sampai lahiran nanti. Andai papa kamu tidak bersifat seperti itu, pasti dia sekarang juga senang mendengar keadaan putrinya yang tengah hamil. Tapi, Arifin tidak melanjutkan ucapannya. Dia hanya bisa geleng-geleng kepala tidak habis pikir dengan Surya. Sejak kecil Surya dan Arifin memang sangat kentara perbedaannya. Ayah dan ibunya dulu begitu sangat memanjakan anak itu. Dikatakan pilih kasih memang iya. Dulu di saat hidup sebuah serba kekurangan. Di usia remaja, Arifin rela berhenti sekolah demi bisa membantu orang tuanya bekerja. Masih untung Arifin mempunyai otak cerdas sehingga meskipun tak punya satupun ijazah, Arifin pintar membaca. Sementara Surya, karena sering dimanja anak itu selalu ingin hidup enak. Mungkin saja karena dari awal Surya sering sakit-sakitan. Hingga ayah dan ibunya berkata andai Surya diberi kesehatan apapun Yeseng diinginkan akan selalu dituruti. Dan benar saja, ayah dari Tisa tersebut menjadi pria yang pembangkang. Tak bersyukur dengan hidup yang apa adanya. Membandingkan hidupnya yang super sederhana tersebut dengan orang kaya di luaran sana. Dan lihat kan. Sekarang apapun akan Surya lalukan demi uang. Bahkan melupakan anak kandung mereka yang nanti akan membantunya di akhirat kelak.
Papa kamu itu terlalu dimanja sama kakek dan nenek kamu. Kalau dulu ayah selalu disuruh-suruh, papa kamu gak dibolehi bantu apapun. Ya gitu jadinya. Manja dan sekarang justru malah jadi orang serakah. Arifin bercerita dengan sedikit emosi yang hampir meledak. Tisa hanya tersenyum. Udah gak apa-apa. Tisa ikhlas kok. Memang harus bagaimana dia. Bukankah sejak kecil dia memang seperti anak yang tidak dianggapkan? Yang penting sekarang Tisa sudah bahagia. Dan tidak perlu mengharapkan seorang ayah yang tak pernah ingat apalagi menganggap. Esok harinya, usai sarapan pagi Arifin telah siap untuk pergi ke sawah. Yo yang sedang duduk santai di ruang tamu itu pun mulai bertanya. Ayah mau kemana? Arifin menghentikan langkahnya dan menoleh ke arah menantunya itu. Ayah mau ke sawah. Mau ngepupuk tanaman padi karena memang waktunya dipupuk. Yo menoleh pada istrinya. Boleh ikut ayah ke sawah. Tisa mengangkat kedua bahunya. Terserah kamu. Mau bantu ayah ngepupuk? Emang bisa? Aku ini cerdas sayang. Jelas bisalah. Yo kembali menatap Arifin. 92. Yo boleh ikut ya? Boleh. Ayo biar pengalaman. Masa cuma pintar pegang komputer aja? Arifin tak melarang menantunya yang kaya itu untuk ikut membantu di sawah. Biarkan saja, karena kalau tidak di sini tidak akan pernah pergi ke sawah. Ya udah tungguin, Yo ganti baju dulu. Yo pun bangkit. Dia masuk ke dalam kamarnya meraih kaos oblong serta celana jeans selutut. Tak lupa topi juga bertengger di atas kepalanya. Ayo ya, sekarang Yo sudah siap. Arifin menelisik penampilan menantunya dari atas sampai bawah. Penampilan Yo tidak seperti orang hendak ke sawah melainkan hendak pergi quality time. Kamu ini mau ke sawah atau mau pergi ke mall? Yo memerhatikan penampilannya sendiri. Emangnya kenapa ya? Enggak. Pakaian kamu terlalu bagus buat ke sawah. Gak apa-apa ya. Kotor ya buang, Yo bisa beli lagi nanti. Arifin menghela nafas panjang. Orang kaya memang bebas ya. Ya udah ayah sama Yo berangkat ke sawah dulu. Ya ayah. Sayang hati-hati ya. Tisa mengantarkan ayah dan suaminya sampai di depan pintu. Yo melihat Arifin yang berangkat tak mengenakan alas kaki. Dia pun melepas alas kakinya itu. Maklum, namanya sejak kecil Yo sudah hidup enak. Yo mengikuti Arifin dari belakang. Berjalan melewati jalan di mana banyak pepohonan besar. Di sana ada pula jalan yang sudah diaspal, ada pula sungai yang mengalir dengan airnya yang jernih. Nanti kalau udah selesai, kita bisa turun ke sungai untuk membasuh kaki kita. Tenang, airnya bersih kok. Lia ya. Setelah berjalan melewati jalanan mulai dari yang diaspal hingga jalanan yang licin, akhirnya keduanya telah sampai di sawah. Yo melihat ke sana kemari begitu banyak orang yang di sawah itu. Ya udah ayo turun. Biar cepat selesai terus kita pulang. Yo mengangguk, dia yang punya otak pintar jelas cepat tanggap tentang bagaimana bekerja di sawah. Meski harus berperang dengan gelinya tanah liat dan hewan melata. Oh 0,0000000000000. Matahari semakin meninggi, Yo mulai berkeringat. Dia yang tidak pernah terlalu lama berada di bawah terik matahari pun merasa kepanasan. Yo menepi sejenak, dia meraih satu botol air minum yang masih utuh. Melepas topinya kemudian menyiramkan air yang berada di botol tersebut ke wajah serta sedikit di rambut bagian depannya. Itu suaminya Mbak Tisaya. Dua orang gadis yang kebetulan lewat di sana. Lia, ganteng banget ya. Ih, jadi pengen suami orang. Hus, gak boleh gitu. 93. Emang kenapa? Kucing dikasih ikan asing gak mungkin nolak. Ucap gadis tadi mencoba menyapa Yo. Kang, mau minum? Ucap gadis tadi seraya menawarkan Yo air minum.
Yo hanya melirik tajam gadis itu kemudian berbalik badan dan ikut kembali bekerja. Teman satunya itu hanya bisa tertawa saja. Kucing sih kucing. Tapi lihat kucingnya lah. Kucing alas dibandingin sama kucing Anggora. Ya jauh lah. Hahaha. Lih. Diem deh. Gadis itu berdecak kesal dan berlalu pergi. Waktu sudah menunjukkan pukul 10 pagi. Arifin mengajak. Yo pulang. Selain sudah selesai, mereka juga sudah cukup untuk istirahat. Seperti kata Arifin tadi, usai selesai, alangkah lebih baik turun ke sungai dulu untuk sekedar membasuh kaki dan cuci muka. Melihat jernihnya air sungai yang mengalir siapa yang tidak tergiur. Tak hanya membasuh dan mencuci muka saja, Yo membuka kaosnya hingga memperlihatkan tubuhnya yang wow. Dada yang bidang, lengan yang berotot. Tak lupa perutnya yang six-pack dengan beberapa roti sobek. Tetesan air yang mengalir di tubuh itu membuat Yo semakin tampan dan mempesona. Menarik mata wanita siapapun. Dari yang gadis sampai ibu pun tak mengalihkan pandangannya terhadap Yo. Ya Allah! Sungguh indah ciptaanmu. Duh, andai dia yang jadi suamiku. Yo tak menyadari kalau dia saat ini sedang diperhatikan banyak orang termasuk kaum Hawa. Saking nikmatnya pria itu mandi di sana hingga suara keras yang tak asing masuk ke gendang telinganya. Yo ERLANGGAAA. Pulang SEKARAANGG. 1. TBC. 94. Suami takut istri. Yo ERLANGGAAA. Pulang SEKARAANGG. Yo langsung membuka matanya. Dia mengarahkan pandangannya ke arah di mana sang istri menatapnya tajam dengan berkacak pinggang. Tatapan tajam Tisa juga mengarah kepada beberapa wanita yang juga berada di sungai yang sama dengan Yo. Hanya Yo mana sadar kalau para wanita itu memandangnya dengan tatapan lain, Yo kira mereka turun ke sungai karena sama seperti dirinya. Pergi membasuh kaki setelah selesai di sawah. Sayang. Naik. Waktunya pulang malah masih ada di sini gimana sih? Yo menelan salivanya susah payah. Tatapan Tisa sungguh mematikan, Yo jadi takut dengan istrinya itu. Heh. Kalian ngapain lihat-lihat suami saya sampai matanya mau copot begitu? Seneng ya, lihat suami orang karena ganteng. Kenapa? Karena suaminya jelek. Tak hanya Yo yang kena marah, tapi para wanita yang termasuk ibu-ibu dan beberapa gadis pun ikut kena semprot. 1. Entah Tisa memang benar-benar sungguh marah atau bawaan hamil. Yang pasti Tisa terlihat marah apalagi melihat Yo yang masih bertelanjang dada di hadapan para wanita itu. Kenapa masih di situ? Ayo naik. Suka dipandang sama mereka-mereka itu. Iya sayang. Ini aku naik. Daripada masalahnya semakin panjang, mau tak mau Yo naik dari sungai yang jernih itu. Mana Yo masih mau berlama-lama lagi di sana. Karena air sungainya sangat jernih dan dingin sangat jauh dengan air yang berada di kota. Sudah. Ini aku udah naik, sekarang kita pulang. Tisa menelisik sang suami yang masih bertelanjang dada itu. Masih mau tebar pesona atau bagaimana? Suka bertelanjang dada begitu. Yo memerhatikan tubuhnya, dia menyengir kuda dan segera memakai pakaiannya. Tisa yang terlanjur marah pun langsung menjewer telinga Yo membuat pria tampan itu pun meringis pasrah. Aduh, sakit sayang. Biar gak kebiasaan. Enak aja kamu main tebar pesona sama mereka. Mereka itu juga manusia, punya mata yang sama-sama jelalatan. Tisa menyeret Yo pulang masih dengan menjewer telinga pria itu. Sayang jangan marah. Pulang. Arifin yang melihat itu hanya bisa geleng-geleng kepala saja. Mungkin bawaan hamil jadi sensitif mulu. Seperginya Yo dan Tisa. Para ibu-ibu yang ada di sana menghela nafas panjang. Yah. Ada pemandangan baik malah dibawa pulang sama yang punya. Ya, mau bagaimana lagi? Yang bawa pulang kan istrinya.
Mana bisa cegah kita? 95. Suami Tisa ganteng banget lagi. Gak kayak pria sini ya. Udah jelek, item pula. Ya gimana gak jelek, kerjanya di sawah sama nguli. Lah suami Tisa dia anak orang kaya. Kerjanya duduk di dalam gedung sama ada kipasnya. Bukan kipas. AC. Nah itu dia maksudnya. Kan ada AC-nya. Coba kalau dia kerja di sawah tiap hari, ya sama sajalah. Obrolan tersebut semakin berlanjut, yang dibicarakan bukan suami sendiri melainkan suami orang. Kekek. Sepanjang jalan Yo menjadi perhatian orang yang tinggal di desa itu. Tapi pria itu pasrah saja mau dijewer mau dipukul entah mau diapakan Yo tak peduli. Yang ada dalam otak Yo saat ini adalah, mungkin dengan cara inilah Tisa menyelamatkan Yo dari godaan wanita-wanita laknat. Tapi memang benar, mengingat tentang masa lalu Yo yang suka bermain dengan perempuan, wanita mana yang tidak takut. Bisa saja kebiasaan itu akan datang kembali bukan? Apa maksud kamu buka-buka baju di sungai mandi di sana mana banyak orang lagi? Rata-rata perempuan juga. Apa maksudnya? Begitu sampai di rumah pun Yo masih kena marah. Apa Yo menyangkal atau melawan? Tentu saja tidak. Mendinginkan istri yang sedang marah jangan dengan ikut terpancing emosi dan marah. Liakan saja apa katanya, nanti juga reda sendiri. Selain itu, juga menghindari pertengkaran yang lebih lanjut. Lebih baik mengalah saja dan sama-sama introspeksi diri. Yo tidak belajar dari siapapun tentang ini. Dia cukup melihat papanya yang sering mengalah kalau sedang dimarahi. Karena kalau dilawan seorang suami akan tetap kalah. Karena wanita adalah ras paling kuat di bumi, benar maupun salah tetap harus benar. Jawab. Malah diem aja. Enggak sayang. Aku gak ada niat tebar pesona kok. Aku cuma gerah aja. Ke sungai cuma basuh muka sama cuci kaki. Mata mereka aja yang jelalatan. Tisa berdecak. Beneran. Lia. Aku mohon jangan marah lagi ya. Yo meraih tangan Tisa lalu menggenggamnya. Sana. Kamu bau acem. Tisa melengos kemudian masuk ke dalam rumah. Salah lagi. Yo menggelengkan kepalanya, jadi seperti inilah sifat aslinya perempuan. Arifin mendekat dan menepuk pundak Yo dengan pelan. Yang sabar ya. Wanita memang begitu. Apalagi Tisa lagi hamil, jadi harap dimaklumi. Kata pria paruh baya itu. Sifat yang seperti itu sudah sering dihadapi oleh Arifin sendiri. Lia ya. Yo paham kok. 96. Ya udah, mending sekarang kamu mandi dulu. Setelah itu hibur istri kamu biar gak ngambek lagi. Yo kembali mengangguk. Lia ya. Yo masuk ke kamar mandi yang berada di belakang. Setelah selesai Yo masuk ke kamar dan ternyata tak ada siapapun di sana. Kemana dia? Yo memakai pakaiannya sebelum mencari istrinya. Itu dia. Yo melangkah ke arah di mana Tisa berada, seperti kata Arifin tadi. Yo harus bisa merayu sang istri agar tidak ngambek lagi. Sayang. Dari tadi aku cariin kami loh. Yo peluk Tisa dari belakang. Wanita itu menoleh dengan ekspresi wajah yang masih cemberut. Ngapain kesini? Tanyanya dengan ketus. Yo tersenyum, dia cium pipi Tisa dengan gemas. Maafin aku ya. Janji gak bakalan gitu lagi. Tisa tatap sang suami. Takut saja pria itu sedang berbohong. Janji doang mana percaya aku. Oke. Minta bukti apa? Ya jangan ulangi lagi. Yo terkekeh. Lia sayang Lia. Jangan ngambek lagi ya. Yo mencium pipi itu lagi membuat Tisa tertawa. Beberapa wanita yang lewat merasa iri melihat keromantisan dua sejoli itu tak terkecuali Yuni yang saat ini membayangkan punya suami setampan Yo. Tisa yang menyadari hal tersebut segera menatap mereka tajam. Apa lihat-lihat? Mau menggatal? Ucap Tisa judes pada mereka yang sejak tadi melihat Tisa bersama Yo.
Karena sudah ketahuan akhirnya mereka pun pergi. Dasar sirik. Orang-orang di sini itu ternyata parah juga ya kalau soal menilai orang. Ucap Yo. Lia. Kalau di kota masih ada CCTV. Kalau di CCTV-nya tetangga. Gak bisa ada tetangganya seneng dikit langsung deh ngajak temen buat digibahin. Hahaha. TBC. 97. Alergi. Hari kembali berganti lagi. Berada di desa memang senyaman itu. Setiap subuh, rata-rata orang-orang sini sudah banyak bangun dan berangkat ke masjid bersama-sama. Tak terkecuali keluarga Arifin. Jika di kota Yo akan terbangun jam 6 pagi, di sini Yo belajar bangun jam 4 subuh. Yo hanya berharap saja, sepulang dari dini dia bisa istiqomah menjalani ibadah 5 waktunya yang memang sejak dulu sudah berantakan. Sayang, bangun yuk, kita ke masjid bareng-bareng. Tisa menyentuh lengan Yo dan sedikit menggoyangkannya. Tak perlu waktu yang lama, pria tampan itu pun mulai terbangun. Begitu dia membuka mata, wajah cantik Tisa lah yang dia lihat. Dan ini sungguh membuat hatinya berbunga-bunga. Sudah jam berapa sayang? Udah jam 4. Bangun yuk, kayaknya ayah sama ibu udah bangun tuh. Yo mengangguk. Selama berada di sini Yo juga harus terbiasa menjalani apa yang orang sini lalukan. Yo langsung mandi detik itu juga. Meski tak dapat dipungkiri, air di sini rasanya begitu dingin seperti air es. Usai membersihkan diri, pria itu langsung memakai pakaian yang telah disiapkan oleh sang istri tercinta. Karena Yo tidak biasa atau masih kaku memakai sarung, alhasil pria itu hanya memakai celana bahan saja. Baju koko serta peci yang kini telah bertengger di kepalanya. Udah siapkan. Yo mengangguk tersenyum. Wajah Tisa sangat cantik bercahaya subuh ini. Keluarga Arifin pun sama-sama keluar dan bergabung bersama tetangga yang lainnya. Tak terkecuali para gadis yang sengaja ikut karena ingin cari perhatian Yo. Sayangnya jangankan dilihat, dilirik saja tidak. Mereka kesal juga sebenarnya, karena sejak tadi Yo hanya perhatian terhadap Tisa seorang. Lialah, orang Tisa itu istrinya. Selain pawang dilarang cari perhatian. Karena percuma, hati Yo sudah terpaut pada seorang Tisa Andriana. Namun apa peduli mereka, mereka tetap saja mencari perhatian meski tak dihiraukan. Apalagi ketika rombongan Arifin telah sampai di masjid. Mereka yang kemarin sempat halangan pun banyak yang penasaran seperti apa wajah suami Tisa kalau dari dekat. Serius itu suami Mbak Tisa? Lia. Makanya Mbak Tisa marah kemarin pas suaminya ikut ke sawah. Suaminya ganteng gitu. Ya kalau gak mau dipandang jangan cari suami yang ganteng, cari yang jelek aja. Celetuk salah satu dari mereka. Lah, kenapa malah Mbak Tisanya yang disalahi punya suami ganteng? Situ aja kali yang kegatelan, cari perhatian. 98. Malah gak dilirik apa gak malu tuh. Sahut salah satu dari mereka yang membela Tisa. Memang semenjak ada Yo di kampung itu para gadis banyak cari perhatian. Kadang pura-pura lewat di depan rumah Arifin, berteriak agar dilihat atau dipandang oleh Yo. Sayangnya Yo bukanlah pria yang seperti itu. Yo adalah mantan playboy. Mantannya banyak yang cantik meski hasil dari make up. Melihat para gadis di sini tentu saja Yo tak pernah tertarik. Set. Diam ada orangnya. Mereka pun diam ketika Tisa, Ayumi dan Fitri sampai di dalam masjid dan mulai menggelar sajadah. TTTKKK. Tak hanya Yo yang menjadi pusat perhatian para wanita. Tisa pun juga menjadi pusat perhatian para pria di desa itu. Mereka yang bandel yang selalu bermain setiap hari kini lebih betah berada di rumah.